3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa dalam lindungannya, senantiasa dalam rahmatnya, nikmatnya senantiasa kita rasakan setiap hari, setiap saat, dan semoga nikmat yang tercurah ini bisa kita manfaatkan untuk sebaik mungkin dalam mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan berusaha untuk memperbaiki diri kita agar nilai-nilai ibadah dan perilaku kita di hadapan Allah akan lebih baik. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, dalam buku khutbah Jumat ini kemarin saya baca ada hal yang sangat penting sekali yang dalam kesempatan ini akan kami sampaikan, yakni urgensi tauhid dalam mengangkat derajat dan martabat Islam dan kaum muslimin. Jadi kita paham bahwa tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal. Menurut tuntunan Islam, tauhidlah yang menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Dan amal yang tidak dilandasi dengan tauhid akan sia-sia, tidak dikabulkan oleh Allah. Dan lebih dari itu, amal yang dilandasi dengan syirik akan menyengsarakannya di dunia dan akhirat. Kita perhatikan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wal takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minas syakirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang yang merugi. Karena itu maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Az-Zumar ayat 65 dan 66. Jadi kita mengetahui bahwa tauhid itu bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud keberadaannya dan wahdaniyah atau keesaannya, dan bukan pula sekedar mengenal asma dan sifatnya. Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah dengan permintaannya kepada Allah melalui asma dan sifatnya. Kaum jahiliyah kuno yang dihadapi Rasulullah juga meyakini bahwa pencipta, pengatur, pemelihara, dan penguasa alam semesta ini adalah Allah, sebagaimana Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunallah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Luqman ayat 25. Namun kepercayaan mereka dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim, yang beriman kepada Allah. Dari sini lalu timbullah pertanyaan, apakah hakikat tauhid itu?
kita perlu memahami hakikat tauhid ialah pemurnian ibadat kepada Allah, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, penuh harap dan takut kepadanya. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah, dan sesungguhnya misi para rasulnya adalah untuk menegakkan tauhid. Dari rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam hingga rasul terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Walaqad basna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha waztanibut taghut, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul dan tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali ibadah yang sesungguhnya tuntunan Rasulnya dan yaitu sunnahnya. Orang yang mengikrarkannya akan masuk surga insya Allah selama dia tidak melakukan syirik atau kufur akbar, sebagaimana dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-An'am ayat 82. Jadi kita harus betul-betul memahami bahwa tauhid itu satu-satunya pegangan yang harus kita pertahankan di dalam darah kita. Jadi kita hidup karena Allah, kita menyembah hanya karena Allah, kita mohon pertolongan hanya karena Allah, kita mengakui kebesaran hanya karena Allah, kita mengakui pencipta alam semesta ini hanya karena Allah, kita bisa bergerak, kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa mendapat rezeki banyak, kita bisa mendapatkan penyakit berat, itu semua karena kehendak Allah. Jadi kita mengakui keesaan Allah dan segalanya ini Allah lah yang maha kuasa. Ini yang harus betul-betul kita tanamkan di dalam kepribadian kita. Jadi kita jangan sampai terpeleset sedikit pun sehingga kita jatuh ke lembah syirik. Jadi kita harus benar-benar menjaga. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah harus senantiasa kita jaga. Bahkan kita berupaya dan berusaha ketika nafas kita terakhir dicabut oleh Allah pun kita memohon bisa melafalkan la ilaha illallah. Inilah yang bisa kita sampaikan bahwa pentingnya sebuah tauhid sebagai dasar amal ibadah kita diterima oleh Allah apabila kita berpedoman kepada ketauhidan yang teguh di hati kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.